eh Prof. Egi ini senior kami di Arimatea. Waktu awal Arimatea, Mas Egi ini menjadi penasehat kami. Gitu loh. Yang waktu itu sama Niki Chandra ya? Ya, saya Arimatea Malang. Kawannya Iwan. Kan Iwan kan sering ke rumah. tahun 2004 dialog dengan dua pendeta ya. Betul, dengan Roland Octavianus, Mas Egi. Iya, dimasuk Islam apa enggak tuh? Nanti kalau masuk Islam nggak jadi rektor dia. Dulu kami sempat dipinjami vilanya Mas Egi yang ada di Gunung Putri. Berapa itu Mas Egi? Gunung Gelis. Gunung Gelis ya. Tahun berapa itu Mas Egi ya? Gunung Inggris ya. Ya, kira-kira kan waktu itu 2004. Kita mungkin antara 2005 lah sampai 2006. 2006 ya. Aku terima kasih Mas Egi sudah dipinjamin villa dulu. Iya, sama-sama Mas Fati. Akhirnya takdirnya dijumpakan lagi di A- Zoom. Amin amin. Semoga Mas Egi tetap sehat ya. Iya, iya, sama-sama Eh, Mas Fati. Insya Allah Oh iya. Allah kasih keberkahan. Amin amin. Monggo Mas Admin. Tiga kata kuncinya: tumbuh, dua Nah, belum ya? berkembang, tiga bertambah. Belum direkam Jadi dulu. kalau Nanti kita Bapak Asta baru direkam. dialog ini membawa berkah, dialog ini Terus ditutup. menambah, berkembang dan tumbuh kebaikan. Jangan Insya direkam Allah. dulu. Nanti Bapak Asta. Buat kita bila ilmu itu dipergunakan dengan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Saya buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Kenapa? partisipan maupun yang di live chat. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Tiga menarasiar atau empat menarasiar ikut menyiarkan secara langsung dengan audien yang sangat luar biasa, ribuan ya, udah rival hampir 100.000 ya. Insya Allah semoga acara ini memberi manfaat kepada umat, juga memberi manfaat kepada kita semua yang ada di room ini. Saya perkenalkan bahwa tamu kita, narasumber kita adalah seorang yang senior sekali, baik secara aktivis politik maupun di kristologi seperti yang kita jalani saat ini, yaitu Profesor Dr. Eski Sujana. Yes. Sebentar, Suaranya bang, kok nggak ada ya? iya YouTube-nya Ada nggak kok. ada suaranya. Ini Anda Ada, udah ada, udah ada. udah Ini, nyambung. oke, Nyambung kan? saya lanjut lagi. Nyambung kan? Nyambung, Prof. Oke, bahwa tamu kita, narasumber kita kali ini, masya Allah luar biasa, senior ya. Kalau tadi kata bilang senior di atas senior, yaitu Profesor Dr. Egi Sujana, Sarjana Hukum MSI. Mas Tommy, kalau Ya. bisa direkam, jadi ada data gitu. Saya Ada, kita live semua. channel saya, Prof. Channel saya Ya. Rifa MOW, insya Allah live. Kita live. Direkam sama kawan. Live tapi juga direkam gitu buat Siap, buat siap. data. Buat data. Oke. Rekam. Ya, Tes. ya. Apa gitu ini? Lanjut. Oke, terima kasih bahwa kali ini seperti yang kita sampaikan di postingan YouTube saya, bahwa kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau bergerak dari zaman masih muda sekali, bergabung di HMI. Kita tahu HMI adalah cawah canda di muka para pejuang-pejuang Islam, baik di jalanan, aktivis jalanan maupun politik, dan juga berjuang di dalam mempertahankan agama Allah, bagaimana membantah subat-subat atau fitnah-fitnah, baik dari serangan politik maupun serangan yang langsung kepada Rasulullah, Allah maupun Al-Quranul Karim. Saya yakin hari ini saya bertemu dan bisa bergabung dengan Zoom ini, bisa memberikan sebuah pemandangan atau perspektif bahwa Islam dan politik adalah satu kesatuan dan menguatkan dalam jalinan ukhuwah Islamiyah, karena di dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat politik merugikan umat Islam, disitulah peran kita untuk mempertahankan bahwa Islam harus menjadi mayoritas secara politik. Terima kasih Prof, saya ucapkan kembali lagi, Masya Allah luar biasa, saya merasa gembira sekali. Topik saya untuk ini awal-awal santai Prof, seperti saya pengen seperti mendaki gunung ya, santai dulu, nanti di ujungnya ada sesuatu yang sesuatu yang gitu loh itu. Saya mau bertanya tentang pengalaman Prof ketika yang viral, ketika berdebat, karena itu menjadi acuan kita Prof.
kita semua menyimak ketika berdebat dengan Habib Kribo. Bagaimana Prof dari pertama kali sampai bisa terjadi perdebatan itu? Silakan Prof. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam apa namanya yang ditanyakan itu, saya diundang gitu loh oleh pendeta Joshua Tewu dari Joshua Tewu, betul. ya, di Kalibata City, dia punya studio gitu. Jadi nggak ada rekayasa, nggak ada apa, dia seorang Nasrani kan, saya Muslim, si Habib Kribo juga Muslim, kalau menurut pengakuannya. Nah, tapi dalam dialog terjadi satu kekeliruan yang mendasar dalam pemikiran yang saya nilai begitu, yaitu kaitannya dengan Asmaul Husna, disamakan dengan Trinitas. Itu satu persoalan. Yang kedua, juga sangat merendahkan bangsa Arab, orang Arab. Lebih fokus lagi ulama-ulama seperti Habib Rizik. Saya tidak diskriminatif karena Habib Rizik ya, tetapi substansi Al-Quran yang saya pahami itu, fungsinya Al-Quran itu adalah pembeda. Al-Quran itu punya dimensi dua, dimensi tafsir dan dimensi tadabbur. Nah, di dimensi tafsir perlu alat bantu seperti bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi kalau dimensi tadabbur tidak perlu, cuma lebih mengerti logikanya yang bersifat fungsional. Jadi dalam perspektif itu saya melihat secara tadabbur, bukan tafsir, yaitu apa yang dilakukan oleh Habib Kribo itu amat sangat menista ajaran Islam gitu. Dari sisi mana tadi saya sebut antara Asmaul Husna dan Trinitas kan amat tidak relevan, tapi kenapa disamakan? Apalagi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak semisal dengan apapun. Nah, kemudian yang terpenting lagi, halo, lanjut. Mohon maaf, lanjut. Ya, kemudian lanjut berikutnya dalam perspektif yang lebih jauh, dia menantang saya dengan kalimat, saya mau ajarin kamu katanya. Saya bilang, kapasitasnya apa? Ya, lu pakai Quran saya jabanin, lu pakai logika saya jabanin, lu mau ngajarin gua apa? Kan kata Nabi kan harus ngomong sama Nabi. Nah, sampai terus dia menyatakan justru kalau bicara ujaran kebencian sangat terasa kebenciannya kepada saya karena dia nggak bisa lawan argumentasi saya dengan kalimat nggak percuma lah dia ini ditinggalkan forum. Disitulah ya dimensi kemanusiaan saya yang barangkali ada kelemahannya sebagai manusia, tapi saya merasa justru itu anugerah Allah gitu loh, karena dia amat menghina Allah itu sendiri, menghina ulama-ulama dan juga saya sendiri ya, sebagai satu tema dialognya kan, kalau dia meninggalkan forum kan apa maksudnya gitu. Terlontarlah. Saya ingat Al-Quran surat Al-A'raf. Boleh dilihat itu Mas Tommy atau siapa yang surat Al-A'raf ayatnya 176. Situ saya teringat sekali Allah
memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang kehidupannya lebih mementingkan duniawinya dan mengikuti keinginan yang rendah, hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti anjing gitu loh. Itu Quran yang ngomong anjing, itu Quran, bukan saya. Jadi saya sebutkan aja, anjing lu. Kalau dia berani, dia jagoan, mungkin hari itu langsung bertikai, tapi nggak berani, kabur dia takut. Saya kira itu aja cerita singkatnya. Oke, terima kasih Prof. Saya juga penonton videonya di Joshua Joshua Tewu, dan saya malah bangga ya ketika Prof dan girohnya dan ikut marah, karena kita pun ikut marah Prof. Dan itu yang memang kalau kata Prof bahwa saya bahkan mensyukuri, tadi Prof bilang mensyukuri rasa girohnya karena marah, saya juga begitu Prof. Kita juga marah karena giroh kita. Kalau kita tidak marah, agama kita dihina, silakan tidur dan ganti dengan kain kafan. Itu yang dikatakan oleh Hamka. Betul, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya agak menghangatkan sedikit ya. Terakhir malah berkembang anjing-anjing lebih berkembang sekarang ya si anjing itu. Iya. Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya, tapi sudah sama Prof Egi. Justru gini Prof, ketika ada seorang tokoh yang melemparkan sebuah topik yang kontroversial, argumen perspektif yang kontroversial di tengah umat, yang ujung-ujungnya adalah menyerang Islam, kenapa tokoh seperti ini seperti mendapat sebuah sebuah prevalence di negeri ini, dan mereka ditangkap oleh pihak Kristen, mohon maaf, dijadikan sebagai tolak ukur bahwa ini Islam loh sebenarnya seperti ini. Gimana menurut Prof tentang perkembangan seperti ini? Tafadhol Prof. Ada ketidakcermatan umat dalam perspektif berbangsa dan bernegara, bahwa sistem presidensial di Indonesia ini amat menentukan jalannya berbangsa dan bernegara. Karena menurut konstruk Undang-Undang Dasar 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang. Presiden juga yang berhak menyatakan perang dan damai. Presiden juga punya tugas pokok 4, yaitu menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu tugas pokok Presiden, didasari sumpah jabatan. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, demi Allah, sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, itu konstruk itu pertama harus dipahami dulu. Nah, pertanyaan seriusnya, seperti yang Mas Tommy sampaikan tadi, kok kenapa seperti ada tempat? Nah, bukan seperti ada tempat, Mas Tommy jangan keliru. Karena diberi kesempatan. Itu Bang Farhan. Oh, Bang Farhan. Ya, Prof Egi, moderatornya Farhan. Tafadhol. Tadi kebacaannya Tafadhol. Jadi Dinda Farhan yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Perspektif berbangsa dan bernegara, dia tuh bukan seperti dapat tempat, tapi karena presidennya. Jadi kita harus melihat presidennya yang punya back mind-nya itu, latar belakang berpikirnya itu ada sangat kentara, anti-Islam tuh kelihatan sekali gitu. Setuju. Ya, jadi dengan konflik seperti ini dia justru menikmati, bukan menyelesaikan. Benar. Kan harusnya diselesaikan. Umat udah banyak resah, bangga nuntut dan lain. Besok Selasa mau banyak demo yang memberitahu pada saya. Jadi persoalannya kalian tuh keliru, kenapa fokus ke menteri. Menteri bisa ngomong gitu kan karena diberi jabatan oleh presiden. Yang angkat menteri itu siapa? Yang kedua, nggak ada visi misi menteri ya Pak?
Ya, kalau nggak ada visi misi menteri ya semuanya tanggung presiden dong, kan begitu logikanya. Dan juga keliru juga secara konstitusi, ada capres, ada pilkada, itu keliru dan bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lalu kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Kan mestinya ada musyawarah dan mufakat lewat perwakilannya. Itu sila keempat. Ini jelas-jelas disimpangi Pancasila, diinjak-injak Pancasila, tapi kok terus berlangsung sampai hari ini. Saya nggak mengerti para tokoh politik ya, yang pimpinan-pimpinan parpol, apalagi ada parpol Islam ya, kok nggak mengerti Pancasila gitu loh. Ini kan sistem demokrasi liberal ini. Adanya demokrasi perwakilan, sila keempat. Tapi kok bisa berlangsung, heran saya. Saya sudah kritik sejak awal reformasi, sudah kritik, cuma kan siapa, saya nobody, ya nggak nobody lah, nggak ada yang praktikan, saya nggak punya jabatan apa-apa, tapi saya punya intelektualitas yang panjang, nggak bisa dibantah karena saya sesuai dengan fakta gitu loh. Nah oleh karena itu, persoalan seriusnya sekarang kita fokus persoalkan perilaku presiden. Ngapain menteri itu ece-ece aja, ngapain leverage saya. Nah makanya saya tidak omdo, saya gugat Jokowi ke PN Jakarta Pusat. Bahkan DPR fungsional. Apa fungsionalisasi DPR? Ada 3. 1, membuat undang-undang. 2, budgeting. 3, pengawasan, controlling. Apa yang dikontrol oleh DPR terhadap perilaku presiden? Padahal DPR punya hak angket, punya hak bertanya, ya. Itu harusnya digunakan oleh DPR, mempertanyakan presiden kok begini. Tapi kita bisa mengerti lah kenapa tidak demikian. Karena ketua DPR-nya satu partai yang menugasi presiden menjadi petugas partai. Itu aja udah keliru. Masa petugas partai? Dia kan presiden. Ya, dia presiden bukan petugas partai dong. Tapi dia pengemban amanah Undang-Undang Dasar 45. Dulu makanya konsepnya mandataris MPR, tapi dengan kebablasan reformasi malah jadi kita menyimpang jauh dari Pancasila. Tapi tanpa dia malu atau dia tidak mengerti, bangga-bangga tepuk dada, aku Pancasila, aku Pancasila. Pancasila udah harga mati. Bagaimana pola pikir gitu? Dan punya visi misi. Ngapain visi misi? Kan tugas pokok presiden tadi udah jelas. Mensejahterakan, mencerdaskan, menjaga tumpah darah, dan ikut ketertiban dunia. Itu udah visi Indonesia itu. Ngapain bikin visi misi lagi presiden? Di sini blow on-nya kita menata negara ini tidak punya kapasitas sebenarnya secara keilmuan. Jadi untuk itu sehingga salah juga kita demo-demo kok minta presiden copot. Ngapain minta itu? Harusnya presiden yang dicopot gitu loh, itu yang benar gitu. Kalau presidennya dicopot semua selesai semestinya. Ya, COVID juga selesai. Saya bertaruh secara intelektual. Kalau Jokowi mundur atau dicopot, COVID-19 hilang, insya Allah. Karena itu semua kebijakan. Ya, itu tapi nggak ada yang berpikir gini, semua penakut. Mau bicara aja takut, apalagi mau dilakukan gitu. Nah untuk itulah persoalan serius bangsa kita itu di situ, di leadership. Leadership kita ini tidak merubah keadaan untuk lebih baik. Bahkan keadaan sekarang jauh lebih buruk. Utangnya aja bersama swasta sudah 12.000 triliun, coba bayangkan. Pemerintah sendiri kurang lebih hampir 7.000 triliun. Ditambah utang swasta. Itu aja udah beban berat yang harus rakyatnya sebenarnya mikir.
Sampai sekarang sampai langka minyak goreng aja tuh kan nggak masuk akal negeri kita ini. Kelapa sawitnya banyak di mana-mana kok minyak goreng langka. Beras impor, garam aja impor coba. Rek naon cek Sundamanya. Ya, karena itu fokus berpikir kita itu harusnya sekarang lagi ada isu yang sangat mengerikannya itu menurut saya menunda pemilu. Coba bagaimana pemilu ditunda yang sudah dipastikan oleh Undang-Undang Dasar ada periodisasi 5 tahun harus terjadi pergantian election, kok ditunda coba. Logika berikutnya kalau presiden ditunda, gubernur dan DPR-nya itu sendiri juga nambah dong jabatannya, diperpanjang. Padahal DPR, gubernur, presiden itu sendiri ruang jabatan yang melalui proses election, bukan appointment. Itu aja udah nggak mengerti kita. Harus dipilih, bukan ditunjuk, bukan berdasarkan appointment. Ya. Jadi oleh karena itu keliru berat kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Tapi kita semua cicing, diam aja. Syukur-syukur kalian bikin acara ini luar biasa. Makanya saya bilang supaya diputar-putar lagi. Dan ini bagian dari kebebasan pendapat, nggak boleh dikriminalisasi. Ini dijamin pasal 28 huruf. Nanti kalau ada Kang Bakso gimana, Prof? Ada Kang Bakso lewat gimana? Tukang Oke, Bakso pakai kita nih. ini kan aja lah. Pakaian fasa hitam juga sering pakai fasa hitam. Oke, saya akan lebih ke ini ya, lebih ke apa yang lebih Prof, yang memang kita rasakan. Benar tadi yang minyak goreng tadi, ketika saya ingat membaca sebuah berita di media bahwa ketika minyak goreng langka, bahkan salah satu partai itu malah membagikan minyak goreng. Pertanyaannya, kalau langka dia dapat minyak goreng dari mana? Nah itu nggak usah dijawab. Para Ivan bilang nggak usah dijawab. Pikirkan saja, pikirkan secara logika aja. Oke, Prof. Saya ingin lebih ini tentang yang tadi tentang lebih mengelaborasi dari ucapan dan tokoh seperti Habib Kribo ini. Karena ini sangat jelas ini seperti ada pembiaran dan memang polarisasi ini seperti dibiarkan dan akan dimanfaatkan oleh segolongan orang untuk supaya memang akan terpecah belah seperti ini. Dan tokoh-tokoh seperti ini selalu bermunculan dan anehnya seperti mempunyai sebuah privilege yang saya bilang tadi, kekebalan hukum di mata hukum itu. Silakan Prof, pendapatnya Prof. Tidak bermaksud mengajari ya Adinda. Kalimat membiarkan itu keliru. Oke. Karena kekeliruan dalam istilah menjadi keliru dalam pelaksanaan. Contoh PPKM, pergerakan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi prakteknya pelarangan. Dilarang ini, dilarang itu kan belum dan tapi nggak ada yang protes, heran guys. Saya protes mana jadi dengar begini aja, saya dari udah ngomong terus sudah, tapi ya saya tidak punya kekuasaan untuk merubah itu. Tapi saya sudah jalankan perintah Allah, baligu ani walau ayat, oleh Nabi, sampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Dan sudah watawasobil haq, watawasobil sob. Ya sudah. Kan sampai di penjara gara-gara ngomong people power aja. Betul. Ini poin pentingnya bukan membiarkan, tapi sudah by design gitu loh. Oke. Situasi yang ada ini, dasar saya, Anda buka surat Al-Qasas, ayatnya ayat 4 dan ayat 39. Jadi referensi Surat saya, apa? ya, Maaf, Ustaz. Supaya Surat ada diskusinya. Al-Qasas. Al-Qasas itu surat 28 ayat. Nah, artinya by design yang saya maksud, nah memang pola pikir dan pola tindaknya mengikuti cara-cara yang dimaksud oleh Firaun di situ.
Udah ketemu belum? Oke, saya Sudah. udah. coba. Saya bacakan Mbak terjemahnya siapa ya. Mbak siapa ini yang pakai kerudung coklat? Rifa. Mbak Rifa, coba dibaca Mbak Rifa. Poin-poin pentingnya ada 7. Nanti kita. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya saja ya, Prof. Iya, silakan. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ayat kelima, saya lanjut. Enggak. Ya, Ayat 39. oke. Di Langsung channel kami, 39. di channel kami, di tempatnya Akhi Farhan. Ini, Suara Bang Musa akhirnya. terdengar. Oke, siap. Ayat Udah. 39. Ya, ayat kelima, ayat berapa? Ayat 39. 39. Ayat ke-39. Saya lanjut ke ayat 39 setelah membacakan ayat nomor 4 tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Monggo, Prof, pencerahannya. Ya. Ada 7 poin. 1, Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang. Kedua, menindas. Ketiga, memecah belah. Keempat, diskriminatif laki dan perempuan tadi. Dan kelima, membunuh. Keenamnya, membuat kerusakan. Nah, ketujuhnya di ayat 39, Fir'aun beserta bala tentaranya. Ingat dulu, bala tentaranya. Bala tentara. Berlaku sombong. Nah, 7 elemen ini abadi Allah sampaikan lewat Al-Quran ya, untuk ibrah buat kita, buat belajar. Kalau jadi penguasa, jangan seperti Fir'aun gitu loh. Yang sewenang-wenang, yang menindas, bahkan membunuh, dan melakukan diskriminatif, serta berlaku sombong, dan selalu membuat kerusakan. Nah, pertanyaan seriusnya, 7 item yang digambarkan oleh Quran ribuan tahun lalu loh. Ini kan peristiwa 5.000 tahun lalu, zamannya Nabi Musa itu. Itu kok sampai hari ini masih up to date. Coba bayangkan Anda pikir, orang-orang yang blow on nggak beriman pada Al-Quran. Tidak mungkin kalau ini bukan wahyu kok bisa bertahan ribuan tahun dan up to date dan terus berkembang sampai akhir zaman ini juga akan terjadi penguasa-penguasa yang zalim seperti Firaun. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia nggak berlaku 7 poin itu? Kan sangat Berlaku, Prof. Ya, kalau udah tahu begitu, artinya Fir'aunnya udah jelas, public enemy-nya sudah jelas. Yang belum jelas, Musanya nggak ada, si Harunnya sudah mati. Masya Allah, ini saya rindu nih ada keluar Musa nih dengan tongkatnya ya. Oke, menarik, Prof. Iya, Pak. Oke, sebentar. Boro-boro tongkatnya lah. Nah, kayaknya sih memang kita harus. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. variabel yang ada di Kita dalam lagi Al-Quran itu, LKHMI Kanda Egi. ya. Oh, ada Aki Guldian, junior dari HMI. Lagi Prof, ini. LKHMI, Diskusi, LK1. silakan. Tapi tolong dijawab, perasaan kita, pikiran kita sama nggak dengan melihat Indonesia seperti yang Insya Allah di dalam sama. Al-Quran gitu. Betul. Nah kalau sama, Memang- mestinya gerakan kita sama melawan fokus Fir'aun ini gitu loh. Menurut Prof nih ya, menurut Prof dalam kapasitas yang seperti ini ya, banyak umat ini yang masih buta dalam hal politik, apalagi politik pergerakan. Menangkap ini adalah sebagai suatu, kadang kita kalah di framing media ya, banyak media yang bahkan gimana media-media mainstream ini seperti mengkebiri ketika umat ini berbicara. Apa yang menurut Prof lakukan supaya umat ini bisa bersatu gitu loh. Umat ini bisa punya perspektif yang sama, yang bisa yuk kita bergerak bersama gitu. Apa yang mesti dia lakukan, Prof? Tafadhol, Prof. Quran mengajarkan surat At-Taubah ayat 105. Coba Adinda, Siva, bahasa Bali. At-Taubah Iya. 125.
Baik. Enggak, 105. 105. Oh, 105. Bentar, Prof. Nah, itu dari situ pertanyaan antum akan terelaborasi menjadi satu gerakan yang menyatu nanti. Masya Allah. Oh, Prof. bahaya. Prof. Egi ini selain politik, hafalan Al-Quran, topik-topik politik ini luar biasa. Masya Allah. Saya bacakan Betul. artinya ya. Rifah. Ya. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini At-Taubah ayat 105. Nah, pertanyaannya Adinda, apa Ya. yang sudah kamu kerjakan? Oke. Kalau saya saat ini, saya sedang berusaha untuk mencoba mengcounter, meluruskan setiap syubhat dari orang yang tidak mengimani Islam, tapi mencoba menyimpulkan apa yang kita imani, padahal mereka tidak memiliki keilmuan tentang Islam. Itu saat ini upaya saya. Mungkin sebatas ini, tetapi saya berharap Allah menambahkan kepada saya taufik dan hidayah, sehingga bisa jadi insya Allah saya bisa melakukan hal lebih daripada itu. Karena memang kita harus fighting. Tapi untuk saat ini itu baru yang bisa saya lakukan, Prof. Top. Takdirnya hari ini dijumpakan dengan saya. Insya Allah. Masya Allah. Tidak bermaksud Masya Allah. saya merasa lebih istighfar. Tapi teori silaturahmi itu, kata Rasulullah, menambah dua hal. Rezeki dan panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya haru oleh Adinda disebut berjumpa dengan orang-orang yang punya ilmu itu anugerah sendiri. Itu substansinya Anda sudah mengerti silaturahmi. Ya. Saya sampai bisa bicara gini jangan lihat hari ini. Tapi saya kalau basis awalnya mulai masuk HMI, saya tahun 79. Sekarang kurang lebih udah 42 tahun. Terjadilah omongan yang sangat insya Allah berkualitas. Kenapa? Karena berdasar Quran, bukan pendapat pribadi saya. Nah, sementara Adinda baru umur berapa ya, sudah mengerti substansi. Jadi Adinda sudah nambah umur berapa tahun. Ya. Saya butuh waktu 42 tahun bisa Anda sekarang ketemu Anda cukup nggak sampai sejam udah ngerti gitu. Nah, jadi itu kedahsyatan yang luar biasa. Kalau tadi ditanya gerakan apa yang untuk bisa menyatukan, Anda ciptakanlah diri masing-masing karena Allah kasih kemampuan diri kita berbeda-beda. Tapi nanti sofan ka'anahum bunyanum marsus. Itu surat As-Saff ayat 4. Bersaf-saflah seperti bangunan yang kokoh. Nah, bagaimana kita bersaf-saf bisa baris-baris satu menyatu kalau Anda tidak berkualitas? Anda harus berkualitas diri. Semua membina diri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Mulai dari titik ini. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi kalau ini titik sentralnya dipatuhi oleh kita sebagai hamba Allah dan pengikut dari Nabi Muhammad dalam waktu singkat. Nabi Muhammad itu belum ada teknologi, belum ada internet, mampu 23 tahun menyatukan kekuatan Islam sedunia. Masya Allah. 23 tahun. Kalau bandingkan Indonesia, sudah 76 tahun merdeka. 7 kali ganti presiden. Semakin tidak baik-baik saja Indonesia ini. Itu kan berarti kita orang Indonesia tidak berkualitas, tidak beriman, tidak mengimani yang benar kepada Al-Quran. Karena kita nggak paham juga yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anda bayangkan itu. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Lalu bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Bukan. Setiap hari itu 17 kali kita baca. Tapi nggak mengerti substansi ini. Kenapa? Problem seriusnya. Ini menurut hemat saya tidak dijadikan program. Harusnya ini program presiden.
Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini siapa? Umat Islam mayoritas. Berarti harus mencerdaskan umat Islam. Bagaimana dia mau mencerdaskan umat Islam? Dia sendiri Al-Fatihah aja, Al-Fatihah nggak ngerti. Dan sebagainya. Itu gimana coba? Itu kan fakta. Dia tidak menghina siapapun. Tidak ada ujaran kebencian. Tapi ini satu kritik gitu loh. Kenapa kita bisa muncul pemimpin kayak begini? Ini kan pemimpin hasil transaksional. Kenapa ini terjadi? Karena ada oligarki. Kenapa oligarki tumbuh subur? Karena ada feodalisme. Jadi kekuatan kita sekarang harus menyatu, meruntuhkan feodalisme, oligarki, dan transaksional. Ya, lewat dakwah seperti ini terus semakin hari, apalagi yang mengconnecting udah banyak, udah ribuan tadi saya dengar. Ibu syukur dapat hidayah dan terus kita kompak. Amin. Jangan Amin, lagi amin kita ya Rabbi. terus tidak kompak. Nah, supaya kompak, supaya menyatu, pakai konsepnya ASI. Apa itu ASI? Bukan air susu ibu, apalagi air susu istri, bukan. Di sini coba buka lagi agenda, bukan lagi Iya. surat 35 ayat 29. Surat Surat Fatir. 3. Ya, bentar. Nah, karena pertanyaan tadi bagaimana caranya bersatu dan menyatukan gerakan kita, saya mulai dari sini, surat 35 ayat 29. 29. Surat Ayatnya. Al-Fatir ayat ke-29. Ya, Saya bacakan terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Bentar ini ada ini lama ini koneksi saya. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Itu ada kata tijaroh lan tabur. Bisnis loh. Tijarah itu bisnis atau perdagangan yang tidak akan rugi, tidak akan bangkrut. Anda bayangkan bagaimana membaca Al-Quran hubungannya dengan bisnis. Bagaimana sholat hubungannya dengan bisnis. Bagaimana hubungan infak dengan bisnis. Dasar Al-Quran ini. Tapi ini nggak dijadikan program. Kalau saya berandai-andai, Presiden itu menjalankan program ASI. A-nya itu Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Sebentar Islam itu tumbuh berkembang dahsyat pasti. Masya Allah. Ini persoalan. Nah, kita lihatlah, tidak mengurangi hormat ya. Kita bersyukur Anies Baswedan pernah jadi Menteri Pendidikan. Tapi apa merubah sistem? Tidak. Ya. Padahal kita ngarapin sekarang jadi presiden bahkan. Tapi gimana? Sudah dikasih teknis, belum melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Sudah mau habis jadi gubernur Jakarta, nggak ada perda yang nuansa Islam juga nggak ada. Jangankan perda deh, susah, ada PDIP, ada PSI, kan. Banyak gangguannya. Pergub dong, peraturan gubernur melarang miras misalnya. Nggak ada juga. Lalu nanti digadang-gadang jadi capres. Bagaimana capres? Disinkronkan dulu. Gitu. Oke, terima kasih Prof. Berarti seperti yang saya tadi tanyakan bahwa untuk menyatukan kita semua adalah pergerakan-pergerakan kecil yang seperti ini, kita mengedukasi netizen umat ini supaya ayo bahwa ini terjadi tidak baik-baik saja, kita sedang tidak baik-baik saja, dan pemahaman bahwa seperti yang Prof. Egy, setidaknya kita jangan buta politik, kita berpihak kepada politik. Islam itu tidak anti politik, seperti yang tadi Prof bilang bahwa program ASI, Al-Quran, sholat, infak, ini yang harus kita kembangkan. Itu yang disosialisasikan. Kalau bisa begini, teknis ya, kita buat namanya upgrading ASI. Komunitas apa dulu katanya ada Arimatea, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh. Masih eksis. Masih ada Iwan yang sering hubungi saya, Iwan. Iya. Masih Prof. Alhamdulillah. Coba bikin program ASI di masjid-masjid.
kita masuk, kita ini terjebak juga dengan pola-pola sekuler. Kita lebih bangga bikin partai politik daripada menggarap masjid untuk lebih mengembangkan masjid tadi. Masjid malah dikriminalisasi. Masjid dibilang ada masjid radikal. Waktu di TV One udah saya sikat ke peneliti ngawur itu. Masjid itu kata benda. Bagaimana mungkin itu radikal? Bagaimana? Nah itu juga menjadi isu yang sebenarnya pengen saya tanyakan ya, ketika saya tidak mau menyebut nama, ada yang berbicara bahwa masjid ini adalah tempat bibit-bibit radikalisme yang berkembang. Nah, saya jadi nggak habis pikir. Kenapa yang model-model yang seperti ini, komentar-komentar atau argumen-argumen seperti ini bisa mendapat tempat di media-media ini yang akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang kita takutkan generasi paling muda mungkin, Prof ya, yang kecil-kecil ini yang akan nanti malah akan seperti azan. Kemarin kita bahas sama Gus Bete tentang azan. Yang kita takutkan itu bukan generasi saat ini, tapi generasi nanti akhirnya dalam pola pikir mereka, memori mereka bahwa azan ini menakutkan loh, azan ini seperti mengganggu loh. Nah itu yang kita takutkan. Nah bagaimana Prof menanggapi seperti isu-isu seperti ini yang diviralkan, digoreng oleh media-media yang memang anti-Islam? Silakan Prof. Adinda, dalam perspektif gerakan yang Anda selalu masih keliru tadi saya lihat. Kok dapat tempat? Bukan dapat tempat, memang diberi tempat by design, saya sudah bilang. Oke. Konstruk begitu. Jadi harus disadari juga, jangan merasa mikirin generasi akan datang. Sekarang aja nggak beres loh. Generasi akan datang akan beres kalau generasi sekarangnya beres. Bagus. Nah, baca dalil saya surat An-Nisa ayat 9. Itu sangat jelas, coba Adinda. Saya bukan An-Nisa ayat 9. Ini postulat berpikir kita tuh harus dari Al-Quran. Pasti selamat, karena Quran itu tadi fungsinya sudah saya sampaikan, pembeda antara yang hak dan batil. Udah pasti kalau kita pakai Quran, kita berada dalam posisi yang hak tanpa keraguan. Gitu. Baik, saya bacakan, Prof. Ya. Ayat ke-9 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kaulan sadida nggak mungkin terbentuk kalau tanpa edukasi, nggak mungkin. Dan ilmu berarti ya Prof? Iya, tentu ilmu, kekuatan di ilmu. Nah, supaya ngerti lebih detail di samping ilmu, kamu buka dulu surat 22 ayat 3 dan ayat 8. Begitu konstruk Quran itu, dia itu sangat detail Quran itu sebenarnya. Masya Allah. Saling menjelaskan. Cuma kitanya aja sering banyak bacanya Al-WA daripada Al-Quran. Al-WA. Mengingatkan sekali ya. Mudah-mudahan jam-jam kuat Al-Quran selembar udah ngantuk gitu. Ya. Saya bacakan ayat ke-3-nya dari surah Al-Hajj. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Kemudian ayat ke-8. Baik. Kita ayat ke-8-nya. Jadi senjata ilmu ini penting dan kendaraan akhlak ini benar-benar penting ya Prof. Senjata ilmu dan kendaraan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya termasuk orang yang bersenjatakan dengan ilmu dan berkendaraan dengan akhlak. Oke, saya bacakan ayat ke-8-nya. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan kitab wahyu yang memberi penerangan. Artinya tidak merujuk kepada Al-Quran, tetapi memberi pendapat dan pandangan tentang esensi Allah mungkin. Begitu ya kira-kira Prof? Iya, Allah itu kan sumber dari segala kehidupan kita ini. Semuanya itu berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti sekarang COVID-19. Orang pikir COVID-19 itu peristiwa yang baru terjadi. Nggak ada peristiwa dulu, nggak ada
dulu masih diibaratkan dengan taun, itu keliru. Dan saya nggak mendengar penjelasan ini dari majelis ulama. Harusnya kita dengar dari mereka. Ya, ini maksudnya tanpa ilmu, tanpa referensi, petunjuk ya, dan tanpa kitab. Saya ingin buktikan tentang COVID-19 ini. Kalau pakai kitab, pakai ilmu, pakai petunjuk, selesai. Coba buka surat Al-Mudatsir, surat ke-74. Ayatnya 30 sampai 35. Tapi baca aja ayat 30, 31 dulu. Itu Al-Mudatsir itu surat ke-74. 74 ayat ke-30. Surah Al-Mudatsir. Sampai 35. Oke, bentar saya cari yang versi ininya aja. Al-Mudatsir. Ya 30 dan 31. Ya, 30 31 dulu Uni. ya benar. Tunggu, saya handphonenya agak lelet. Bentar. Mungkin kalau ada teman-teman yang cepat bisa oke, saya pasal 30 ayat ke-31. 30 dulu. Baik, saya bacakan. Oke, saya bacakan ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sih maaf dari ayat 28 dulu. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia, sakar itu meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan ayat 31, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang... Sebentar, jangan tanya dulu. Ya. Bilangan itu berapa disebut? Bilangan yang di atas disebut ada 19 malaikat penjaga. 19. Pertanyaan saya, kok ada angka 19? Ada angka 19. Menarik ini. Ya, kenapa jadi COVID-19 gitu loh? Oh, Masya Allah. Oke. Dan itu sakor. Anda lihat di situ ayat 28-nya yang membakar. Anda lihat substansi dari COVID apa? Pernafasan, membakar, terasa panas. Apa nggak benar ini Al-Quran ini? Coba bayangkan. Tapi Masya Allah. Kasih ini sama kiai besar siapapun juga nggak ada. Makanya saya lebih cenderung tadabbur Quran. Saya tidak mau nafsir-nafsirkan. Saya nggak punya kemampuan ilmu itu. Tapi tadabbur saya punya kemampuan dengan logika yang ilmu mantiknya harus diperkuat. Belajar filsafat, belajar sosiologi, belajar historis, dan yuridisnya juga harus kuat. Jadi kita bisa membuka Quran dalam perspektif tadabbur, nggak bakal salah gitu. Dan ini cobaan buat orang-orang kafir. Buat kita apa coba? Ayat 31-nya coba. Tadi ada terpotong. Ayat 31. Baik, saya lanjutkan terjemahannya. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Nah, langsung ayat 35-nya, tentang ayat sakor. 35. Sesungguhnya sakar itu salah satu bencana yang sangat besar. Nah, bagaimana kalau saya memahami tadabbur itu dikaitkan dengan COVID? Kan nggak bakal salah saya. Dan itu buat kita, COVID-19 ini mendatangkan 3 hal. 1, apakah kita tambah yakin kepada Allah? 2, tambahkah kita beriman kepada Allah? 3, apakah kita ragu-ragu kepada Allah? Nah, banyak tokoh yang mengaku Islam, sorbannya juga sedikit di depan Vespa itu begitu banyak yang ragu kepada Allah.
Bahkan menyarankan nggak usah ke masjid, apalagi kalau red zone, nggak usah ke masjid. Kalaupun masjid dipisah-pisah, dia ngikutin protokol Yahudi. Mana ada Nabi mengajarkan renggang-renggang sholat? Nggak ada. Ya, dibikin social distancing, dibikin pakai masker. Ya saya tidak anti yang begitu-begitu, tapi tidak fungsional untuk menyelesaikan. Karena apa? Kalau masjid itu Allah sudah jamin. Di mana Allah menjamin? Buka surat Al-Baqarah ayatnya 125. Di situ Ayat jaminannya. Al-Baqarah 125. Di sini orang banyak ragu sama Allah, batal imannya. Apalagi ulama-ulama termasuk majelis ulama yang menyarankan tidak ke masjid. Bagaimana coba? Gubernur juga cuma ngomong gitu, nggak sholat Jumat ditunda katanya. Idul Fitri, Idul Adha nggak usah ke masjid, nggak usah ke lapangan. Di rumah saja. Bagaimana di rumah sholat Idul Fitri? Aneh-aneh saja itu. Silakan Udi, Al-Baqarah 125. Ya. Baik, saya bacakan terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Nah, pertanyaannya, masjid itu tempat apa di situ tadi? Tempat orang sholat, seperti yang Bukan disebutkan. kalimat pertamanya. Oh iya, kalimat pertama. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Nah, kenapa si Raja Salman tiba-tiba melarang haji, melarang umroh, bikin Iya. social distancing, dan merasa orang ke Masjidil Haram tidak aman? Betul. Kan kurang ajar ini sebenarnya. Menentang Allah gitu. Terang-terang. Pada Allah yang jamin ya, Prof. Allah sendiri yang udah menjamin. jamin. Dan tadi ingat di Al-Mudassir itu, tentaraku, tidak ada yang mengetahui kecuali aku. Itu kan virus itu. Itu virus itu. Bagaimana? Allah, begini teorinya ya. Saya tidak menentang prokes, tapi sisi lain saya nggak mau ikutin yang nggak benar. Pakai masker itu kan kalau sakit. Kalau nggak sakit ngapain pakai masker? Coba satu. Social distancing benar bagi yang sakit. Kalau kita nggak sakit ngapain social distancing? Itu kan logiknya aja. Cuma kita dibodoh-bodohi dan blow on karena tidak pakai otak kita, ya nggak pakai kitab tadi. Ingat ke teori yang tadi 3 itu. Tidak pakai ilmu, tidak pakai kitab, tidak pakai petunjuk referensi. Itu sehingga kita ngaco dalam hidup ini, tergerus oleh globalisasi yang menyesatkan seperti ini, dan kita mengikuti saja. Nah, di situ kena Al-Baqarah 130, coba lihat. Kena di situ. Al-Baqarah 130. Al-Baqarah 130 nih. Masya Allah hari ini benar-benar kita bertadabbur Al-Quran nih. Masya Allah. Ya, ayat 130 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya. Ya, di sini merujuk kepada Ibrahim ya, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Nah, jadi orang-orang yang anti kepada Islam, karena akar Islam itu dalam perspektif tauhid dimulai dari Ibrahim. Ya, milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim. Nah, orang yang anti kepada milah Ibrahim itu bodoh sebenarnya, orang bodoh. Dia nggak ngerti, nggak punya ilmu. Nanti dijabarkannya di Al-Jasiyah ayat 23-24. Panjang lagi lah ya. Ini kan terbatas. Jadi kalau mau ngaji serius gaji. Jangan cuma sekarang aja. Ngaji ya, Prof. Minimal sebulan sekali undang saya tadabbur Quran. Kita Allah, Masya Allah. Masya Allah. Saya malah baru mau menawarkan seperti itu, Prof. Mau menawarkan saya ada program saya seperti rutin. punya kewajiban, jadi nggak perlu ditawar. Saya harus inisiatif. Harus Tadabbur Al-Quran. Ini poin paling penting Bang Farhan. Masya Allah. Ini ilmu. Kalau saya maunya malah seminggu sekali. Terima kasih, Prof. Saya harap dan lain yang mendengar. Kita harus punya jargon yang sama, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Begitu.
Allahu Akbar. Dakwah Allahu sampai Akbar, Allah. mati dalam dakwah. Bentar, Ila sebentar, sabili Prof. rabbika Sebentar, bil Prof. hikmah. Ini kayaknya menarik untuk kita jadikan tagline ya. Dakwah sampai mati, mati demi dakwah. Ini kayaknya menarik, Prof. Menarik sekali ya. Buat tagline, buat Kalau bisa bikin Buat kaos, tagline. aku tuh kaosnya nanti. Ya. Masya Allah. Oke, Untuk itulah sekarang kita dihadirkan. Betul. Dakwah sampai mati. Jadi gini, Prof. Kita ini kan kita kembalikan kepada apa ini ya tadi ya pertama ya, bahwa memang ada seperti ini ya kayak yang kita alami di dunia debat lintas agama. Saya tetap menarik tadi yang tadabbur yang terakhir bahwa mereka yang menolak milah Ibrahim adalah sebenarnya bodoh, dan memang kami mengalami itu, banyak orang bodoh yang menjelekkan Islam, menghina Rasulullah tanpa keilmuan. Nah, tren seperti ini ya, tren seperti itu ketika Prof masih muda berdiskusi dengan Habib Ribu, apakah sama perspektif debater sebelah itu dari masa lalu ketika Prof masih muda dengan dengan perspektif yang sekarang ini? Silakan, Prof. Ya, secara aksentuasi ada beda, tapi secara substansi sama. Karena Sama. kita Al-Quran yang tadi mereka itu menentang Allah, menentang Islam, menentang Rasul, nggak pakai ilmu, nggak ada petunjuknya, nggak ada pakai kitab. Mereka hanya menduga-duga dan ikuti langkah setan. Nah, sekarang saya terangkan bagaimana cara setan menggoda. Coba Adinda buka dari surat 22 ayat 52. Surat 22 ayat 52. Saya ingin menerangkan bahwa mereka itu mengikuti langkah-langkah setan gitu loh. Nah, langkah setan itu bagaimana sih? Katanya setan itu musuh yang nyata katanya. Tapi nggak kelihatan. Bagaimana kok musuh yang nyata tapi nggak kelihatan? Baik, saya bacakan terjemahan surat Al-Hajj ayat ke-52. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, ini merujuk kepada baginda Rasulullah, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, pertanyaan saya, setan menumpang di mana menggodanya? Wah, perlu dijawab secara jelas gak nih, Prof? Jelas lah. Kan ada di Quran situ. Betul. Berarti mereka menumpang-numpang setan untuk menduga-duga dan ini hanya karena mereka, mungkin faktor karena mereka tidak tahu dan kebodohan ya, Prof ya. Oke, dilanjut, Prof. Tadaburnya, Prof. Enggak, lebih fokus ada kata keinginan di situ. Coba Oke. ulangi lagi Adinda. Ya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Itu, jadi setan itu bersemayam bersamaan dengan keinginan kita. Hawa nafsu. Desire, coba. Siapa yang nggak punya keinginan manusia? Ya nggak hidup lah, nggak ada keinginan. Tapi dengan keinginan itulah masuk godaan setan. Lalu berproses bagaimana? Ke surat Toha ayat 120. Di situ prosesnya. Surat Toha 120. Ya. Masya Allah. Kita bertadabur Al-Quran. Menggunakan dalil Al-Quran untuk ilmu. Ilmu. Oke. Kitab sekaligus kitab. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak binasa? Monggo. Nah, coba awalnya. Kalimat awalnya apa tadi? Ayat Ya, tadi saya 120. ulangi. Yang Toha 120. Ya. Saya ulangi ya. Kemudian setan membisikkan dalam kurung di sini pikiran jahat kepadanya dengan berkata, sampai situ aja dulu. ya, Jadi setelah keinginan diproses oleh pemikiran gitu. Nah, jadi dua hal penting di dalam konteks berislam. Orang akan jauh dari Islam. Dengan kata lain tidak mau tunduk kepada Allah. Karena faktor perasaan.
keinginan di dalamnya dan pikiran gitu loh. Ini dua inilah yang membuat kita bisa tidak Islam secara substansi. Walaupun administratifnya KTP kita Islam, tetapi perasaan dan pikiran kita itu tidak Islam gitu. Itu berbahaya sekali. Sehingga tadi sekali lagi saya ulangi, pemerintah sekarang itu perasaan dan pikirannya itu tidak Islam. Bagaimana mau tunduk sama Allah? Lebih tunduk kepada Cina, coba bayangkan. Lebih takut sama Amerika juga. Bagaimana kita bersandar kepada Allah dalam konteks tauhid? Kan kita harusnya melepaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Undang-Undang Dasar 45 begitu. Tapi faktanya kita dijajah. Sampai bahkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu nggak berjalan, bahkan bertentangan. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Coba lihat, sejak 1962 Freeport menguasai satu jenis namanya emas. Sekarang emas itu 1 gram bisa 1 juta. Berapa juta ton kita punya emas sejak tahun 62 coba. Dan dikuasai oleh Amerika. Dan Amerika itu pun juga bukan negaranya, tapi swasta. Namanya McMoran. Saya pernah ke Freeport 2 kali studi. Karena saya dokter bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya ngerti hitung emas, ngitung kelapa sawit, ngitung minyak, ngitung BBM, dikonversi jadi rupiah, sangat mengerti. Dan saya sangat kecewa dengan cara kepemimpinan. Sejak Soekarno sampai hari ini, Freeport masih dikuasai oleh Amerika. Tidak sesuai dengan pasal 33. Nah ini namanya kemiskinan struktural. Rakyat kita jadi miskin gara-gara kekuasaan, struktur kekuasaan. Gara-gara presiden. Jadi kita dalam konteks mensikapinya, kita selalu menyalahkan Tuhan. Nasib jadi orang miskin. Bodoh. Bukan, nggak ada. Yang bikin miskin itu presiden. Gitu. Dan DPR. Karena dia yang bikin hukum di negeri ini. Kalau presiden dan DPR ngerti hukum, betul-betul mengerti juga Al-Quran, ya, wah, sebentar Indonesia ini maju. Dasar sekali kekayaannya. Dari segi jenis pohon-pohonan aja jauh banyak sekali. Bandingkan dengan Saudi cuma 1 pohon kurma. Nah, coba. Tapi lebih hebat di sana. Itu contoh. Di sana juga punya sumber daya cuma minyak. Kita berapa? Ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada uranium bahkan. Masya Allah. Dasar Indonesia. Tapi kenapa miskin? Kenapa banyak utang? Karena bodohnya pemimpin gitu, tidak merubah keadaan. Nah kita para kiai saja, tidak mempersoalkan ini secara serius. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu hasil karya para ulama itu. Ada Haji Agus Salim, ada Akar Muzakar, ada Abi Kusno, ya, ada Wahid Hasim, ada Ki Bagus Hadikusumo. Itu tokoh-tokoh agama yang mampu mempengaruhi republik. Karena dulu Indonesia ini animisme, bahkan politeisme dan sinkretisme. Mana ada Indonesia dikenal dulu? Tapi lewat proses dakwah Wali Songo, proses dakwah kerajaan-kerajaan Islam pada waktu dulu. Dan para pahlawan seperti Diponegoro, Hasanuddin, Cut Nyadin, semuanya itu. Dan terakhir politiknya lewat Masyumi, melahirlah Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi mereka nggak suka, minta diganti, minta dicoret 7 kata. Kita bertoleransi demi bangsa, demi negara, demi kemerdekaan. Digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu karya besar dari Ki Bagus Hadikusumo. Dia yang mengasihkan solusi ketika 7 kata dicoret. Karena terjadi perdebatan yang amat sangat serius. Tapi kekeliruan pemerintah menetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Ya nggak bener lah.
Yang benar itu Pancasila 18 Agustus 1945. Karena Pancasila yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, itu lahir di 18 Agustus. Salah satu sumbangsi sebesarnya dari Ki Bagus, meletakkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan background ketuhanan Maha Esa itu, referensinya, kitabnya, ilmunya, ya, sesuai dengan itu mereka orang-orang cerdas, itu surat Al-Ikhlas. Anda baca di lembaran negara itu. Jadi kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu background yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan karangan saya, tapi ada dalam lembaran negara terhadap penjelasan lahirnya Pancasila. Nah, itu tapi umat Islam nggak baca, rakyat nggak ngajarin, dosen-dosen nggak ngajarin, dibikin kriminalisasi bertentangan antara Islam dan Pancasila. Dan saya pernah terjebak di situ tentang HMI sampai pecah, sampai hari ini pecah. Tahun 86, saya pertama mimpin HMI yang menolak Ajas Tunggal. Ya, untuk itu bukan yang saya tolak Pancasila, tapi Ajas Tunggalnya. Ketika saya diinterogasi dulu belum polisi, belum menguasai, yang menguasai itu TNI, ya. Jadi saya ditahan di Keramat 5 supaya jelas ini sejarah kebangsaan kita. Ya, saya melawan itu dengan penuh keilmuan dan keberanian pada waktu itu, ya, untuk supaya jangan sampai azas Islam ini digusur. Emang salahnya Islam apa? Kok nggak boleh sebagai azas organisasi? Saya ingat sekali pasal 4 di AEDRT HMI, ya, digusur. Akhirnya kita kalah kongres di Padang. Kenapa kalah? Karena saya ditahan, nggak boleh ikut kongres, ya, di penjara di Keramat 5 itu. Terus setelah saya diboleh keluar, saya bikin sendiri aja kongres di Jogja. Akhir tetap MPO HMI, Majelis Penyelamat Organisasi HMI, sampai hari ini. Perjalanan 15 tahun, tahun 1999, HMI kongres lagi di Jambi, kembali ke Ajas Islam. Ini pertanyaan seriusnya, waktu dulu kok ganti-ganti Ajas Islam dengan Pancasila, apa pertimbangannya? Kecuali ketakutan dan lain-lain. Nah, itulah contoh. Makanya saya minta generasi ke depannya kita betul-betul mentadaburi Quran. Jadi inilah yang dimaksud Rasul, aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan hadis, dan kamu tidak akan pernah sesat kalau mendasari. Ini ada noise, Bang Farhan? Masya Allah. Kalau Enggak, jelas, saya belum kalau pertanyaan saya kira Prof, kita nanti akan ada partisipan yang bertanya, Prof, dan Tuh. Kenapa begini? Dia tapi lagi connecting lagi. Apa dari sananya apa nih sih? Dari sini ini. Dan ya. Kok tinggal di oke. Recording in progress. Sananya yang bermasalah. Yang bermasalah sana atau sini? Sinyal. Sinyal kita. Ini nggak apa-apa tuh sinyalnya tuh.
Kembali tuh dia. Recording in progress. Kemarin di statement akhirnya itu tentang dia mengatakan Al-Qur'anmu salah, tanya. Nah ini kan jadinya ya kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu cuma ada satu di muka bumi ini gitu. Nah tetapi ketika dia mengatakan Al-Qur'anmu itu salah, dia punya Qur'an yang mana? Menurut pandangan profesor itu apa maksud orang ini gitu loh. Saya belum ketemu jawabannya. Nah, yang kedua, perkataan dia tentang masalah Trinitas. Katanya Asmaul Husna itu adalah Trinitasnya Islam. Nah, ini menurut pandangan Profesor Egy juga gimana? Karena yang saya temukan di Quran surah Al-A'raf ayat 180 ya, di situ bunyinya walillahil walillahil asmaul husna fad'uhu adalah nama yang baik, itu asmaul husna fad'uhu biha, mohonlah kepadanya. Wa zarul ladzina yahiduna fi asma'i, maka tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan, menyalahgunakan asmaul husna tersebut. Contohnya ya yang berdebat dengan Profesor Asmaul Husna adalah Trinitas Islam. Mungkin bisa diperjelas bagi gitu. Silakan Pak. Ya, Oke, terima kasih. Ya, Tafadhol Prof untuk menjawab pertanyaannya. Ya, Pak Dinda Farhan. Ya, itu tadi dua nabi sekaligus tuh, Muhammad, Yusuf, loh, luar biasa. Jadi dalam penjelasannya, saya tidak ingin membicarakan orang di belakang orangnya. Itu ghibah. Sudahlah Anda lihat sendiri, Anda nilai sendiri bagaimana saudara Keribo itu ya. Tapi kalau konteks keilmuan, saya harus bicara. Dalam konteks keilmuan, tentang Allah, itu tadi saya sudah terangkan, banyak orang yang menduga-duga saja dan tanpa ilmu, tanpa kitab, tanpa petunjuk. Adapun soal Quran, pemahaman saya saat itu bukan berarti si Keribo punya Quran sendiri, bukan begitu. Dia menyalahkan. Quranmu salah, maksudnya apa yang saya baca gitu. Nah, padahal saya menerangkan dengan sangat jelas kaitan bahwa dengan pengertian yang Trinitas itu tidak dikenal dalam perspektif Islam. Saya menerangkan, seingat saya waktu itu coba Dinda siapa tadi buka surat Al-Maidah 72, 73. Ya, Al-Maidah 72, 73. Tentang lakon kaparol lagi itu. Ya, bacakan Bang Yusuf apa itu. Kalau udah tahu Yusuf baca, kalau udah tahu saya lanjut. Kalau belum tahu ya saya terangkan, karena 72, 73, 110, 116, 117. Jadi 5 ayat itu menggambarkan Denois ya. Halo, bisa lanjut? Lanjut, Prof. Lanjut, Jadi, Prof. dari 5 ayat itu harus mendatangkan satu persepsi yang clear bahwa Allah sangat mengecam, sangat menindak dengan tegas yang menyatakan Trinitas gitu loh. Nah, itu substansi yang dari 5 ayat itu. Adapun Nabi Isa punya kelebihan bisa bangkitkan orang sudah mati, nyembuhin orang dan lain, itu diterangkan di Al-Maidah 110, itu anugerah Allah, itu kekuatan dari Allah, jelas sekali di situ di ayat Quran. Ya. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa
Nabi Isa mengajarkan tauhid. Itu dijelaskan di 116-nya dan 117. Jadi Nabi Isa tidak pernah membawa ajaran selain Islam. Jelas nih, harus diketahui ya, hidupnya Muhammad dengan Isa jaraknya 600 tahun. Tapi mereka ini sepupu. Dari mana sepupu? Karena Muhammad juriatnya sampai kepada Ismail. Ismail anak pertama Ibrahim dari Siti Hara. Siti Hara ini istri kedua dari Ibrahim. Nah, istri pertamanya setelah 13 tahun Ismail itu baru lahir Ishak. Jadi Ishak adiknya Ismail, tapi lain ibu. Nah, tapi dia dari ibu pertama, istri pertama Ibrahim, Siti Sarah. Jadi turunan dari Ishak ada Zakaria, ada sampai Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan sampai ke Nabi Isa. Itu semua para nabi itu sepupuan itu. Satu juriya, satu turunan dari Ibrahim. Akarnya Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Isa. Nah, spesial Muhammad saya melihat nggak ada keturunan Ismail kepada nabi-nabi ini, nggak ada. Langsung dari Ismail kepada Muhammad, gitu. Langsung kepada Muhammad. Nah, tetapi jarak hidup Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun. Coba bayangkan, buka surat 61 ayat 6. Ini penting sekali, banyak orang dan banyak orang non-muslim tidak fair itu. Tentang Asof itu yang menubuatkan nama Ahmad itu ya, Prof. Iya, betul. Ya. Jadi silakan. itu contoh kejadian yang 600 tahun sebelum Rasulullah hadir, tapi Nabi Isa sudah menyampaikan tentang itu. Coba Adinda baca supaya pemahaman. Ya, surat As-Saff ayat 6. ayat 6 tar. Saya terserang pilek. Ini ada yang noise, perasaan saya bukan ya? Farhan. Saya ya? Oh. Saya bukan. Ada krisik-kresek gitu. Bang Farhan yang noise. Ayat keberapa tadi, Bang Yusuf? 6. Ayat ke-6 ya. Oke, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi menurut saya sihir sekarang itu para intelektual itu loh. Jadi dia memutarbalikan fakta gitu loh. Jadi yang profesor yang keblinger, doktor nggak jelas itu tukang sihir sebenarnya. Ya. Bahkan nenek-nenek labir jadi teror sekarang. Aduh, Masya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara dimuliakan Allah yang mendengar ya. Jadi baik nama si Kribo gitu. Pada waktu itu, lu tuh apa gitu loh, lu kemampuannya apa gitu. Sampai akhirnya saya berkata kasar tapi dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Nah, dalilnya saya surat An-Nisa ayat 148. Itu dalil. Saya dikecam orang, kok keras, kok nggak santun, kok nggak ngerti Quran, jangan begitu. Saya coba An-Nisa ayat 148. 148. Ya. 148. Oke, saya bacakan terjemahan dari surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan. Ini ada noise ya? Iya, ada noise. Bang Farhan suaranya double. Mantul. Iya, mantul. Coba dikecilin kali. Ya.
Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi saat itu saya dijolimi betul gitu loh. Ajaran Islam juga dijolimi. Boleh kita marah, boleh kita ngelawan. Dan saya sebut anjing ada di Quran, bukan maunya saya. Quran bukan saya. Jadi oleh karena itu tadi Muhammad tanya, jangan keliru dalam pemahaman Quranmu mana, Quranmu salah, seolah dia punya Quran sendirinya. Dia menyalahkan Quran yang saya baca. Padahal kesalahan saya itu di mana? Semua sangat jelas kok semua tadi. Yang menentang nggak ada istilah trinitas gitu loh dalam Islam. Adapun nama Allah, Anda lihat sendiri, seluruh kitab saya sudah pelajari perbandingan agama. Itu nggak ada di Injil atau di mereka itu Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Aku adalah Tuhan. Nggak ada. Anda boleh lihat di mana-mana. Kitab juga ajaran lain juga nggak ada. Yang mendeklir nama Yesus itu hasil kongres di Efesus tahun 325 sebelum Masehi. Ada pertentangan kaum gereja sebelah barat di Swiss dan Timur. Pertentangan itulah akhirnya mereka mengadakan konsili ya, di Efesus itu tahun 325, menyepakatilah akhirnya nama Yesus gitu. Jadi nggak ada Nabi Isa mengklaim dirinya Yesus, nggak ada. Dia menjelaskan dirinya untuk mengajarkan tauhid. Nah itu makanya baca tadi ayat yang 5 tadi, kalau dibaca 5 tadi akan mengerti. Nah poin penting lagi adalah kalau bicara Allah kaitan dengan Asmaul Husna, itu inti utamanya itu bukan di Asmaul Husnanya, tapi di jati dirinya Allah itu sendiri. Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada Allah diperkenalkan oleh siapapun. Allah memperkenalkan dirinya sendiri lewat wahyunya yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Di mana? Buka surat Toha, surat ke-20, ayatnya Surat ke-20 ayat 14. Ayat 14. Innani anallahu. Ya. Oh, innani anallahu la. Jadi itu jelas Allah memperkenalkan dirinya sendiri, nggak ada dijelasin namanya. Beda dengan Yesus tadi hasil kongres, Amitabha, konsili. Jadi oleh karena itu, exactly agama yang bisa dipercaya dan orisinil nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan itu hanya ada pada Islam. Inna dina indallah Islam. Oleh karena itulah saya pikir sudah jelas kaitannya dengan ibu tadi. Makanya sampai hari ini nggak ada saya dilaporin polisi apa segala macam, nggak berani mereka. Kalau sampai ngadil berarti ngadilin Quran dong. Quran yang ngomong saya diadili. Gimana tuh? Oke, terima kasih Prof atas tanggapannya. Profesor adalah seorang yang saya kagumi dan saya banggakan gitu. Terima kasih banyak. Dimuliakan Allah. Amin. Amin ya. Terima kasih Prof dan Bang Yusuf. Ini pertanyaannya. Sekarang yang kedua Bang Don, silakan Bang Don mic-nya untuk bertanya kepada Prof Egi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Prof Egi, Kang Egi. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Abi Doni, Kang. Doni Abi Doni, gimana? Sampai orang Bandung, sampai orang Sunda. Ya, rejim Sunda, USA kita, orang Sunda asli. USA, Sunda asli ya. Ya, izin mau tanya Kang, Prof Egi. Kalau menurut Prof Egi ya, ketika kita terjadi polarisasi ini, berumat dan bernegara, berbangsa dan bernegara,
bagaimana situasi negeri sekarang ini itu terlalu banyak kejadian perkubuan, polarisasi ada gitu, itu datangnya dari mana, ya itu kita bisa banyak teori dan dalam tarbiyah Islam dan Quran ya pastinya ya, tunjuk sumber tarbiyah Islam itu sendiri. Jika dihadapkan pada situasi darurat nih, Prof, gitu. Pilihan mana yang ideal? Apakah kita harus menentukan atau pilihan pertama rakyatnya dulu nih yang harus baik, baru kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, atau harus ada pemimpin yang baik dulu, barulah rakyat dan negeri berubah menjadi baik, begitu. Kira-kira mana yang paling ideal menurut pemikiran Prof dan sepengetahuan biar Islam, balik lagi ya ke dia pilihan, sedikit pilihannya, kita mau milih apa begitu. Nah itu Recording in progress. Baru dengan giga 124 giga 1 jam 24 menit gak giganya lalu ini jangan nih sinyal iya belum nang YouTube ya. nampak YouTube ya. Dengan si air di stop si air. Lah sinyalnya ini